PSSI mulai benahi kompetisi hingga musnahkan mafia bola. 4 amunisi tambahan timnas jelang putaran ketiga. PSSI usahakan pintu belakang demi dapatkan Marten Paes. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. PSSI mulai benahi kompetisi hingga musnahkan mafia bola. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan keseriusannya dalam membenahi kompetisi sepak bola Indonesia. Cara pertama yang dilakukan yakni dengan menghidupkan Liga 3 dan 4, di mana dalam hal ini Erick Thohir membahas masalah tersebut bersama PT LIB. Dalam rapat juga dibahas terkait jadwal Liga 1. Erick Thohir meminta PT LIB sudah menyiapkan jadwal kompetisi hingga tahun 2027. Tentu saja jadwal yang ada tak boleh berbenturan dengan agenda Timnas Indonesia. Kami terus mentransformasi sepak bola Indonesia, terutama liga yang kini menjadi prioritas untuk dibenahi. Siang tadi kami dari PSSI dan PT LIB kembali menggelar rapat membahas berbagai hal untuk memperbaiki liga. Kami sudah menyepakati kalender kompetisi Liga 1 hingga 2027, sehingga baik liga maupun agenda timnas bisa berjalan dengan baik, kata Erick Thohir. Cara kedua adalah dengan memberantas mafia sepak bola. PSSI bekerja sama dengan Polri untuk menindak tegas semua mafia yang terlibat pengaturan skor. Selain itu, Erick Thohir juga meminta PT LIB melakukan tindakan terhadap klub yang tidak lolos klub lisensi. Empat amunisi tambahan timnas jelang putaran ketiga. Timnas Indonesia akan tampil di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada September hingga Juni 2025 mendatang. Lawan-lawan yang dihadapi skuad Garuda bukanlah tim kacangan, melainkan tim-tim terkuat di Asia. Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 sendiri menyediakan 6 tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Meski begitu, Sintayong sejatinya memiliki 4 amunisi tambahan yang dapat dimanfaatkan untuk babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Siapa saja mereka? Pertama, Jens Reven. Jens Reven tinggal mengambil sumpah warga negara Indonesia untuk mendapatkan paspor dan KTP Indonesia. Mumpung sedang libur musim panas, dalam waktu dekat penyerang 18 tahun ini diprediksi bakal tiba di Indonesia untuk mengambil sumpah. Kedua, Marten Paes. Masih ada waktu 3 bulan lagi untuk memperjuangkan Marten Paes tersedia memperkuat timnas Indonesia. Beredar kabar Marten Paes bisa memperkuat skuad Garuda tanpa harus menjalani sidang pengadilan arbitris olahraga atau CAS. Kehadiran Marten Paes sangat dibutuhkan timnas Indonesia saat dihadapkan negara-negara top Asia seperti Jepang, Korea Selatan, Iran, hingga tim yang 3 kali mengalahkan skuad Garuda dalam 1 tahun terakhir, yakni Irak. Ketiga, Elkan Bagot. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga menegaskan tak ada masalah antara Elkan Bagot dan Sintayong. Hal itu menegaskan ada peluang Elkan Bagot masuk skuad timnas Indonesia pada September nanti. Terlebih di laga perdana timnas Indonesia pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Sintayong tak dapat memainkan 2 bek andalannya Jordi Emma dan Justin Hubner yang harus menjalani sanksi akumulasi kartu. Keempat, Witan Sulaiman. Witan absen saat timnas Indonesia menghadapi Irak dan Filipina karena menjalani ibadah haji. Untuk laga September mendatang, winger Persija Jakarta ini bakal tersedia. Kehadiran Witan dibutuhkan untuk menambah variasi serangan dari skuad Garuda. Kehadiran 4 nama tersebut diharapkan dibarengi dengan keberadaan pemain-pemain diaspora tambahan. PSSI usahakan pintu belakang demi dapatkan Marten Paes.
Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga mengaku Martin Paes bisa segera bermain untuk timnas Indonesia tanpa melewati proses CAS asalkan mendapatkan izin dari FIFA, tetapi tetap ada kendala. Arya Sinulinga membeberkan perkembangan terkini soal Martin Paes yang disebut Erick Thohir akan dibawa ke pengadilan arbitrase olahraga. Meski sudah mendapatkan status WNI, Martin Paes tak kunjung mendapatkan momen membela timnas Indonesia karena statusnya masih diperdebatkan. Kiper Dallas FC itu masih terganjal proses perpindahan federasi dari Federasi Belanda ke Federasi Indonesia. Namun peluang memainkan Martin Paes sebenarnya bisa didapatkan timnas Indonesia tanpa harus melalui proses di CAS. Hal ini diungkapkan Arya Sinulinga dengan menyinggung sikap FIFA terhadap kasus ini. Pihaknya pun menunggu Federasi Sepak Bola Dunia itu segera bersikap. Akan tetapi menurut Arya, pihaknya tidak bisa memaksa FIFA segera mengeluarkan izin karena ranah tersebut berada di luar ruang PSSI. Martin Paes, perkembangan kita masih coba terus, di FIFA masih ada peluang, ucap Exco PSSI Arya Sinulinga. Alhasil, PSSI saat ini hanya menunggu keputusan yang akan dikeluarkan oleh FIFA perihal kasus Martin Paes ini. Sembari berjaga dengan menyiapkan semua persyaratan untuk diajukan ke pengadilan arbitrase olahraga. Lebih lanjut menurut Arya, saat ini semua persyaratan untuk Martin Paes sudah lengkap dan hanya tinggal menunggu izin dari FIFA dan CAS. Setelah izin didapat dari salah satu atau keduanya, maka Martin akan segera dipanggil untuk memperkuat skuad Garuda.